Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Dokter Ayun. Selamat siang, Mbak Ai. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, semuanya ya dari seluruh Indonesia ya. Tapi saya mau minta sebelum acara ini dimulai kita absen dulu, seperti biasa ya. Biar kita di sini semangat ya, biar saya dan Dokter Ayun juga semangat. Saya mau tahu yang ikutan hari ini pada siang hari ini tuh siapa aja dari mana aja. Jadi tulis nama dan kotanya. Misal nih contoh Dokter Ayun Surabaya gitu ya. Ai Makassar gitu ya. Saya tunggu absennya ya Bapak Ibu di kolom chat yang ada di bawah. Kalau absen dapat apa, Mbak Ai? Absen dapat senyuman kita berdua. Oke, oke. Dok, aku mau baca nih dari Depok. Oke, halo Bu Dewi. Kemudian dari Pekanbaru, dari Makassar, Bandung, Padang, Klaten, terus dari Lombok. Oke, dari Bone. Oh, ada nih dari Bone ya. Mm-mm. Oke, kemudian dari Pasar dan Jogja, dari Aceh, wah jauh-jauh semua ini ya. Iya. Mbak Ai dapat bisikan dari FOH katanya kalau baca di depan Oh karena gitu. mukanya yang cantik itu tidak Oke, oh kelihatan. gitu ya, benar benar benar. Tadi terbiasa kayak gini mukanya tuh. Ya, Oke. Kecantikan saya kurang kurang iya, kelihatan gitu. kurang apa nanti sayang dong. Aduh, muka saya jadi besar nih, kayak nggak bisa ngomong kayak soalnya. Oke, oke, oke. Dari Mojokerto, dari Jakarta, oke, pokoknya semua udah ada di sini. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat, happy, yang paling penting ya, karena kalau kita mau dapat ilmu, wajib banget perasaan kita dan hati kita happy. Karena kalau nggak happy, rasanya tuh kayak apapun yang hari ini kita bakalan dapat ilmu atau apapun itu kayaknya nggak akan masuk di kepala. Benar nggak Bapak Ibu ya? Oke, benar nggak, Dok? Bener. Adakah ininya ilmu kedokterannya kayak gitu? Ada, ada. Sebenarnya itu hubungannya dengan apa ya? eh dengan sugesti. Jadi kalau Oke. kalau kita dan hubungannya juga dengan gelombang otak. Jadi kalau kita lagi happy, gelombang Mm-mm. otak kita tuh ada di spektrum tertentu yang Mm-mm. dia bisa membuat justru membuat kita jadi lebih konsentrasi, jadi Oke. lebih gampang untuk mengingat Oke, gitu. berarti memang ya benar ya Bapak Ibu ya harus happy. Dan selain happy harus punya cemilan nih. Cemilan dan juga air minumnya di depannya ya. Karena 1 jam ke depan kita akan benar-benar belajar, akan benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari acara hari ini gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Andi Nur Yuliani, saya di sini sebagai manajemen dari Meru ya. Saya boleh banget dipanggil Mbak Ai atau Kakak Ai. Nah, saya hari ini nggak sendiri Bapak Ibu. Jadi hari ini saya membawa tamu yang spesial ya. Silahkan dok, dengan siapa? Mungkin belum yang mungkin bagi belum yang kenal, Iya. saya adalah Dokter Ayun gitu ya, dan kebetulan saya adalah Product Manager di PT Momen Global Internasional yang menaungi Meru ini. Gitu Mbak Ai. Oke, terima kasih Dokter Ayun. Nah, Bapak Ibu, sambil mengikuti acara kita pada siang hari ini, Bapak Ibu boleh banget kalau misalkan kayak ada pertanyaan, nanti boleh langsung ditulis aja. Mumpung ingat ya, pada saat ingat pertanyaannya apa gitu ya, langsung ditulis aja gitu ya, dan tulis nama kemudian pertanyaannya seperti itu di kolom chat yang ada di bawah. Seperti itu. Oke, Yap, Dok, hari oke. ini kita mau membahas tentang nanoken ya, Ya, benar. lebih detail dan secara detail tentang nanoken, manfaat dan juga apa sih bedanya tumbler ini ya yang ada di depan saya ya. Bapak Ibu udah lihat ya. Tumbler kita ini mahal loh ya, kalau jatuh ini kayak nggak bisa ya. 2,6 juta loh, udah nggak bisa Iya dia loh. jatuh ya. Oke. Jadi Kayaknya megangnya tuh harus hati-hati ya harus banget hati-hati gitu ya. banget gitu, benar. Tapi yang mungkin ya kan kalau biasa kalau kita ngomongin soal tumbler ini adalah sesuatu yang bukan hanya kebutuhan biasanya, termasuk kayak gaya hidup juga sih. Ya, Sebagian orang ya, benar nggak? sekarang iya ya. Iya ya. Sekarang banyak orang tuh kemana-mana kalau kita ngelihat bawaannya selain tas, kalau yang Mm-mm. perempuan itu juga sekarang bawaannya tumbler. Benar.
gitu. Makanya di luaran sana sekarang banyak sekali merek-merek tumbler Mm-mm. yang lucu-lucu, Lucu, yang mahal gitu dan ya. mahal Dan pastinya. cuman tumbler tok itu cuman fungsinya hanya tumbler aja, Iya, nggak ada betul. fungsi yang lain. Betul. Harganya juga nggak lebih murah daripada Mm-mm. tumbler nanokennya Meru. Mm-mm. Di atas 2 jutaan lah. Oke. Kalau yang kecil, yang lebih kecil tuh biasanya harganya 1,5 gitu. Mm-mm. Kalau yang udah gede-gede, di merek-merek yang mahal ya, kita Mm. ngomonginnya di merek premium, itu mereka jualannya harganya 2 juta, dua Iya, juta iya, iya, setengah iya, iya. gitu. Itu yang kayak kita ngomongin satu brand kali ya, bisa ya? Gak apa-apa ya? Boleh, Kayak nggak misal apa-apa ya Bapak Starbucks ya. Ibu. Misal Starbucks ya, kita biasanya kalau kita ke Starbucks ya, atau ke kayak tempat yang lain juga ada, mereka tuh menjual tumbler Ya, dan harganya tuh nggak murah loh Bapak Ibu. Walaupun itu mm-mm, hanya kayak tumbler aja gitu, kayak mm-mm. tumbler aja nggak ada fungsinya selain untuk tempat minum aja gitu. Ya, 600.000, 500.000. iya, itu yang tadi ya, yang Mm-mm. Mbak Ai bilang. Ada juga yang merek yang agak high end tuh yang sekarang lagi tren, eh, namanya mirip kayak salah satu tim manajemen kita, Ya, oh ya, iya benar-benar. Stanley. Ya, Stanley benar-benar benar-benar. Mereknya Stanley itu harganya nggak cuma 500.000 Mbak Iya, Ai, jutaan. harganya jutaan itu, Oh, iya sih. 2 juta gitu. Tapi ya eh ya hanya tumbler, sifatnya Benar. hanya tumbler yang untuk nyimpen nyimpen air aja dan paling maksimal cuman bisa mempertahankan suhu Ya, betul gitu. betul. Oke. Nah, hari ini kita karena mau membahas soal nanoken ini ya, Ya, Dok. Apa sih yang kalau misalkan nih contoh Bapak Ibu yang ibaratnya sebagai partner bisnisnya Meru gitu ya, sebagai mm-mm. mitranya Meru. Mereka apa yang harus mereka sampaikan ke eh, customer mereka untuk bisa menjual tablet ini. Ya mungkin kayak contoh sederhana lah kali ya, mungkin bahasa umum kali Dok ya, yang bisa mereka pakai gitu, yang bisa, oh iya, beneran bagus kah gitu, kira-kira. Yang pertama karena di tumblernya Meru ini ada gelombangnya, baik. Hmm, Gelombangnya ada dua, namanya oke. gelombang terahertz. Mungkin Bapak Ibu juga udah pernah dengar sebelumnya ya, Mhm, sama gelombang far infrared. mhm. Nah, kedua gelombang ini itu kalau sebenarnya penelitiannya banyak. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya. Oke. Eh, Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan Mhm, gelombang-gelombang ini. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Tapi mhm, kalau ngomongin tentang penelitiannya, mhm, itu Bapak Ibu silahkan browsing, itu banyak banget penelitian-penelitian tentang gelombang tera yang mhm. bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi Oke. kali ini kita Ya, mau bahasnya gelombang tera sama far infrared yang efeknya kalau tumbler tuh hubungannya sama air gitu ya. betul. Ya. Nah, yang mana sebenarnya dua gelombang ini terahertz dan far infrared itu kalau ke air Mhm. itu adalah fungsinya untuk merubah molekul air. Oke. Yang molekulnya besar-besar itu dirubah sama si terahertz sama far infrared jadi molekulnya kecil-kecil Oke. gitu. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika molekulnya kecil-kecil, maka airnya ini jadi lebih mudah diserap sama tubuh Oke. kita. Oke. Itu, Dok, mm-mm, berarti kalau misalnya contoh aku potong nggak apa-apa ya dok ya. ya, Aku penasaran gitu. Jadi kalau misalkan kayak satu hari nih kan kita memang secara untuk kesehatan jaga kesehatan kita dianjurin 2 liter per hari, iya, ya kan? mm-mm, Nah kalau misalkan kita minum 2 liter per hari udah sesuai nih sama misalkan kita udah punya botol gitu, botol minum plastik gitu yang 2 liter kita udah minum nih. Itu artinya belum semuanya diserap sama tubuh kita. iya. Jadi gini, Oke. kenapa kok sebenarnya gini, kalau mau ribet ya, kebutuhan air, kebutuhan cairan kita itu ada hitungannya berapa Hmm. mililiter per kilogram berat badan. Tapi kalau diambil rata-rata itu buat orang dewasa antara 1,5 sampai 2 liter. Tapi Hmm. biasanya itu apa yang kita, kenapa kok ada rentangnya 1,5 sampai 2 liter? Karena memang kebutuhannya sekitar di 1,5. Cuman Hmm.
kebutuhan orang dan kemampuan tubuh kita untuk menyerap itu Mm-mm. nggak sama tiap orang. Oke. Jadi ketika kita konsumsi 2 liter, belum tentu yang masuk ke dalam badan kita dan dimanfaatkan itu benar-benar 2 liter air. Hmm. Gitu ceritanya, Mbak Ai. Oke, oke. Berarti kalau misalkan kita kayak minum ya, minum air Mm-mm. putih dari eh, tumbler ini, dari nanoken ini, Mm-mm. berarti kalau misalkan jumlahnya 2 liter, berarti sesuai dong, kayak 2 liter gitu masuk ke... Iya, Oh, oke. gitu. Makanya dia dalam tanda kutip menghidrasi lebih efektif dan efisien. Hmm. Ya kalau kita di Momen ada beberapa produk-produk yang Ya, di Momen Global juga ada produk-produk yang pakai dalam tanda kutip pakai nanoteknologi iya gitu betul, ya. betul, Dan kita udah tahu bahwa nanoteknologi itu fungsinya adalah membuat molekulnya jadi lebih kecil supaya betul. dia lebih mudah diserap. Iya, Bayangkan kalau itu air iya, gitu. Nah, kalau kalau itu airnya jadi lebih kecil-kecil, maka air itu sampai sampainya tuh nggak cuman lewat mulut terus ke baru. lambung Oh, terus dibuang dan sebagainya, tapi juga sampainya ke eh, sel oke. gitu. Makanya sering nggak sih ngerasa, oh aku udah minum banyak tapi kulit tetap kering Iya, gitu. oh, oh, benar. Kulit kok nggak lembab-lembab ya dok, tetap kering. Ibu minumnya kurang. Udah gitu. Kalau Sa- saya minumnya banyak gitu ya Mm-mm. mungkin kondisinya seperti itu Iya gitu. benar-benar. Kadang tuh ya sampai kayak rasanya kalau kayak minum air tuh air Mm-mm. biasa tuh ya kayak nggak ngefek gitu loh. Kayak masih aus Masih saja haus mau kayak sebenarnya. dehidrasi nih nggak tahu kenapa. Oh ternyata gara-gara itu ya. Iya, Padahal udah bolak-balik ke toilet pipis loh dok. iya. Oke, hmm. Baru tahu aku hari ini. Gitu ya. Oke, Jadi salah satu manfaatnya kalau di slide PPT, salah satu manfaatnya dari terahertz adalah meningkatkan kualitas air oke, di dalam tubuh kita. Jadi di mm-mm. dalam tubuh kita ini kan badan kita nih terdiri 70% semuanya cairan, Betul. termasuk darah kita kan bentuknya cairan ya. Iya betul. Nah, cairan-cairan yang ada di tubuh kita ini diaktifkan dalam tanda kutip supaya apa? Supaya Hmm, benar-benar menghidrasi. mm-mm. Mbak Ai bisa bayangin ketika darah kita jadi bentuknya nano, Mhm. terus jalannya jadi lebih nggak ada yang dempet-dempet gitu Ya, ya, jalannya jadi lebih lancar. Otomatis kan peredaran darah juga lebih lancar. lancar. Ya betul. Otomatis ketika peredaran darah lebih lancar, darah tuh kan membawa oksigen, membawa Iya, makanan, membawa nutrisi. Maka oksigen dan nutrisinya juga lebih cepat masuk ke iya, sel tubuh kita betul, betul. gitu. Oh ya, dan kemarin itu aku punya testimoni pribadi ya Bapak Ibu. Jadi Mm-mm, kemarin dok, tuh aku pertama kali pakai ini mm-mm, Nanoken, mm-mm, aku merasa kok, ya aku memang setiap hari kan minum air putih kan, tapi mm-mm. kok pakai Nanoken ini aku lebih sering ke Kamar mandi. kamar mandi gitu. Mm-mm, Dan aku merasa kok aku kayak dikit-dikit pengen buang air kecil gitu. Dan mm-mm, tapi kan aku awalnya kan belum ngeh karena efek ini kan. mm-mm. Terus sama kok apa ya yang berubah ya? Tiba-tiba beberapa hari kemudian aku baru ngeh mungkin karena efek ini nanoken itu memang ada efeknya ke situ ya dok ya. Iya, iya banget. eh itu Mbak Ai pengalamannya. Ada beberapa orang juga yang Mhm, ketika minum air putih, mhm, ketika minum dari Nanoken, itu dia mhm. buang air kecilnya atau air seninya tuh jadi kuning keruh banget. Aku gitu. Aku Gitu juga ya. gitu. Makanya kok, ih kok padahal kan kan biasanya kalau dulu ya kan ya kita kan bukan orang medis ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak Mm-mm. kalau kalau di kepala saya ketika kayak misal buang air kecil dan kayak kuning berarti oh aku kurang minum air putih nih. Iya, benar kan. Kalau di tempat-tempat umum tuh biasanya kalau di toiletnya suka ada ya, Iya, ada oh tanda kamu dehidrasi iya, air seninya benar. warnanya yang kayak gimana gitu. Itu kenapa dok? Kok bisa kayak gitu? Iya, ya karena ketika disadari atau tidak, tadi balik lagi Mm-mm. hubungannya ke tubuh kita bisa menyerap air atau tidak. Mhm. eh, Ketika kita konsumsi air dari Nanoken, maka airnya itu bisa gelontor racun-racun yang ada di badan kita. Hmm. Makanya keluarnya bentukannya warnanya lebih pekat Oh, oke, gitu. oke, oke. Iya. Gitu.
Iya, jadi aku kayak agak kaget juga ya dok. Ih, Mm-mm. kok perasaan aku setiap hari minum minum dan nggak pernah merasa kayak kurang minum gitu. Iya. Kok bisa kayak ini kok kan buang air Mm-mm. kecilku tuh Mm-mm. kayak kuning banget gitu. Mm-mm. Oh ternyata efek dari ini ya Iya, membersihkan gitu. iya. Ibaratnya kayak mendetoks Mm-mm. gitu ya. Biasanya Hmm, cuman masalahnya biasanya ini buat ibu-ibu nih. hmm. Biasanya ibu-ibu tuh males banget kalau kalau udah kayak gitu terus jadi beser karena males ke kamar Beser mandi. beser itu apa sih? Beser tuh apa ya? Kepengen kencing terus Oke. gitu. Hmm. Itu jadi ah nanti ini terus Pipis gitu. terus, padahal Pipis itu terus. justru bagus ya. Padahal tuh sebenarnya justru bagus. Nah, apakah akan seperti itu? Mm-mm. Biasanya itu gejala permulaan aja atau memang pada saat tubuh kita memang lagi benar-benar dehidrasi banget gitu. Hmm. Kalau sudah kembali normal, badannya enak, Mm-mm. eh, gampang kok sebenarnya kalau kita pengen tahu badan kita tuh terhidrasi dengan baik Mm-mm. atau enggak, itu lihatnya di kulit aja. Iya. Ketika kulitnya udah kering, Mm-mm. ya berarti kamu dehidrasi nih. Iya. Walaupun ada tahapannya ya. Dehidrasi itu ada tahapan ringan, ada tahapan sedang, ada tahapan berat. Kalau yang ringan itu salah satu gejalanya yaitu kulitnya Kering. keriput, kering. Uh-uh. Terus apa namanya? Ada keinginan untuk minum terus. Mm-mm. Tapi kalau udah kepengen minum terus tuh itu tandanya udah sebenarnya udah masuk ke dehidrasi yang agak sedang Hmm. gitu. Nah, berlanjut kalau dehidrasi berat tandanya ya cowong matanya. Jadi apa ya? Cowong tuh eh apa ya? Kayak kurang tidur gitu. Eh cekung, Oh, nggak oke. berisi gitu. Oh, oke, Nah, ya. itu mukanya cowong terus sampai Hmm. kesadarannya turun. Hmm. Jadi Kayak kurang orang kurang fokus gitu. iya, iya benar. Enggak, kalau yang udah dehidrasi berat itu sampai nggak sadar orangnya. Oh, Jadi kenapa salah satu penyebab orang pingsan itu mungkin bisa jadi dehidrasi itu juga bisa jadi oh, oke. Oke, gitu. oke. Berarti kalau saya bilang ya, ini kan kalau harganya ya, Dok. Ini Mm-mm, kan mm-mm. harganya 2.625.000 ya Iya, gitu. Jadi kalau dengan fungsinya ya, dan manfaatnya menurutku tuh kayak worth it banget. dibandingkan dengan tumbler merek premium ya, yang Iya. ada di luar yang harganya memang 1.500.000 ke atas, 2 Mhm. jutaan. Ya amat sangat worth it banget karena Benar. kalau yang di luar itu kan nggak ada apa-apanya Iya, gitu. betul. Maksudnya nggak Betul. teknologi untuk ke airnya juga nggak ada gitu. Iya, dan tapi ada loh, Dok, yang kayak ngoleksi tumbler itu yang Mm-mm. harganya tuh kayak jutaan sampai kayak Mm-mm. ratusan ribu, pokoknya 500 ribu ke atas itu banyak loh yang kayak sampai koleksi puluhan gitu. Iya betul. Jadi daripada begitu kalau saya sih Iya, mending benar. Iya, benar, benar, benar. gitu. Astaga. Oh ya, jadi apa namanya kalau misalkan ini dok ya, ini kan Mm-mm. kita udah tahu bahwa memang bagus nih, bagus banget nih ininya, manfaat secara manfaat juga bagus banget gitu. Tapi eh, aku pribadi tuh sering banget kita kayak mendengar bahwa bahan logam itu bahan logam ya. Ini aku Mm-mm. secara bukan orang medis ceritanya kayak orang awam gitu yang nggak paham Mm-mm. apa-apa ceritanya. Mm-mm. Katanya kalau misalkan kita minum di tempat logam itu kan logam beratnya juga itu kan masuk ke tubuh juga Mm-mm. itu dok Iya. ya. Itu gimana itu? Nggak ada di sini. Tergantung, tergantung logamnya, tergantung jenis logamnya. Jadi kalau jenis logamnya saya kaget. Kalau jenis logamnya bagus, dia Oke. tidak akan mengkontaminasi. Tapi kalau Oke. jenis logamnya nggak bagus, tidak food grade, maka ya itu akan Hmm. mengkontaminasi. Sama plastik juga kayak gitu. Iya Sekarang kan betul. ada kata-kata BPA free gitu ya. Hmm. Nah itu di dalam logam juga ada. Jadi Hmm. di nanoken Meru, nanoken tumbler ini tuh ada lapisan-lapisannya Mbak Ai. Nanti Oke. kita bahas di Iya. slide. Ada beberapa lapisan, salah satunya lapisan pelindung supaya Mm-mm. jadi ada 8 lapisan di dalam si Oke. nanoken ini yang melindungi eh, bahan kalau yang di smartwear itu grafin. Mhm. Kalau di nanoken itu ada logamnya yang juga kita injek
si Hmm, terahertz sama far infrared itu. Nah, oke. supaya nggak cepat rusak, Hmm, itu dilapisi lagi gitu dengan beberapa lapisan-lapisan di dalamnya. Nah, yang terakhir itu ada hmm, copper plated. Jadi eh, si nanofen ini pelapisnya bukan besi apalagi sepuhan, enggak ya, gitu. ya, Karena kalau pakai besi, pakai sepuhan yang sepuhan itu kan ada bahan kimianya ya, iya betul, bahan kimia untuk memoles dan iya sebagainya betul. itu kontaminan banget gitu. Oh, Tapi kalau di sini enggak oke, berarti gitu. aman ya. Jadi aman untuk Oke, dikonsumsi dan istilahnya food grade kalau sekarang iya bilangnya kan betul. gitu. Oke, oke. Jadi It, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Udah punya catatan beberapa hal ya. Pastikan Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu dapatkan, ilmu apapun yang hari ini Bapak Ibu dapatkan dicatat ya dan itu bisa banget dipelajarin berulang dan bisa di-share ke timnya gitu ya. Mungkin buat yang timnya hari ini nggak ikut dan juga nanti bisa banget sebagai tambahan ilmu ketika Bapak Ibu ketemu dengan calon customer di ya. lapangan seperti itu. Mm-mm. Karena Bapak Ibu harus tahu banget apa sih bedanya nanoken ini dengan tumbler yang ada di luar sana. Karena kalau kita cerita soal harga, pasti kan orang kaget ya. Kalau misalkan Mm-mm. orang nggak tahu manfaatnya ya, dok. Iya, Jadi betul. kalau cuman mungkin dia bandingin, ah saya udah punya tumblernya ini Lebih eh, bagus ya kan? lebih bagus gitu. Saya juga jual belinya mahal kok gitu ya kan. Mm-mm. Biasanya kan orang tuh kayak dari harga kan. Kalau Mm-mm. misalkan dia merasa bahwa tumblernya ini mahal ya udah berarti itu bagus gitu kan, Iya. seperti itu. Padahal kita kita ya punya nilai plus dan nilai plus itu Bapak Ibu harus benar-benar kuasain gitu ya, seperti Mm-mm. itu. Oke, ini Oke. Dok, Ini aku bahas dulu, aku iya, selesaiin dulu oke ya oke oke, ada slide-nya, baru nanti kita ke pertanyaan. oke oke, Ya. Nah, eh nah ini slide-nya apa yang terjadi pada saat air dimasukkan ke dalam nanoken. oke. Kemarin tadi saya sudah bilang bahwa air yang dimasukkan ke dalam nanoken itu nanti dia akan dipecah. Air dengan Mhm. kalau di situ di slide-nya terbaca eh, air dengan ukuran molekul yang lebih kecil atau terdiri dari kurang dari 5 klaster itu lebih efektif masuk ke dalam membran sel dan menstimulasi sistem metabolisme tubuh. Dan studi juga menunjukkan bahwa struktur air mempengaruhi kecepatan penyerapan dan Oke. efektivitas nutrisi di dalam Mhm. tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nutrisinya udah bener gitu ya dengan produk-produknya Momen dan Mhm. Meru gitu, eh, akan lebih efektif lagi penyerapannya kalau Hmm. dibarengi dengan air yang juga molekulnya nano Ya, oke. gitu ya. Terus Artinya badannya udah terdetoks ya, heeh, dok. kita Oke. ibaratnya gini, sekarang kalau kita masak tapi Mhm. wajannya nggak bagus, Kotor. heeh, Iya. terus mengandung kontaminan, kan Mhm. ya pasti juga makanannya Betul. nutrisinya terkontaminasi gitu Betul, kan. betul. Nah, ini air yang dirubah jadi molekul nano itu disebut sebagai air yang berenergi untuk sel Oke. Anda. Nah, manfaatnya apa? Satu, yang pertama jelas hidrasinya jadi lebih efektif dan efisien. Dia lebih menghidrasi sel tubuh, sel Mhm. ya, nggak cuma badan aja, itu dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, bantu detoksifikasi. Tadi udah Ya, dirasain kan, iya. habis minum dari air nanoken, pipisnya atau Mhm. buang air kecilnya, urinnya warnanya jadi lebih pekat. Betul. Terus yang ketiga adalah stimulasi energi. Nah, dehidrasi itu bikin bikin badan kita lemes. Iya, Ya kan? betul. Kalau kita lari, olahraga, terus kurang minum, Mhm. dehidrasi kan jadinya capek, lemes. Nah, Iya, betul. ketika hidrasinya benar, hidrasinya baik, maka energi dan vitalitasnya juga akan membaik Hmm. gitu. Dan terakhir, sistem imunitas. Jangan salah ya Bapak Ibu, ketika kita dehidrasi, imun sistem kita tuh ngedrop. Ya. Ini contohnya mungkin buat yang eh, Muslim, kalau kita Mhm. pergi umroh, pergi haji, itu Iya, kan panas, terus kegiatan fisik kita juga banyak dan betul. sebagainya, dan kita tidak merasa haus kalau di sana, karena panasnya bukan panas kering gitu. Mhm. Jadi kita nggak ngerasa haus, tapi pulang dari situ pasti sakit. Iya, Kenapa? Karena ya itu tadi kita dehidrasi iya, betul. gitu kan. Jadi ya ngomongin tentang air, ngomongin tentang
dehidrasi itu sebenarnya panjang dan Betul. fatal, terutama untuk anak-anak dan orang tua. Itu O- gampang banget efeknya. Oke, Dok. Ini mumpung ingat ya. Mm-mm. Berarti anak-anak bisa kayak Bisa, minum. Mulai dari usia berapa bisa minum? mulai dari dia bisa minum pokoknya. Oke. Karena kan yang diminum cuma air air gitu. Oke. Yang molekulnya dirubah lebih kecil-kecil, itu aja. Berarti bebas ya, mulai dari anak kecil gitu. Pokoknya kalau udah bisa minum, boleh banget. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Gitu. Itu tadi dan kita juga punya, mungkin kalau Mbak Ai ngomong eh apa ya, bedanya apa sih gitu. Iya. Nah, ini bedanya. Jadi fitur premium dari Meru Terahes Mhm. Nanoken yang pertama adalah zero maintenance. Oke. Karena kalau di sana mungkin banyak apa ya, kayak gini-gini yang air Iya. yang alat gitu ya, Iya. berupa alat yang bisa bikin air jadi nano dan sebagainya. Mhm. Tapi itu kan perlu maintenance, perlu ada saringannya Betul. diganti, listriknya dicolokin dan sebagainya. Iya. Tapi kalau bentuknya berupa tumbler itu kan ya tinggal cuci biasa aja Iya. gitu. Terus yang kedua, desainnya lebih bagus. Ini kalau dilihat eh, fitur luarnya, Iya. ini tuh piano finish, jadi dia Hmm. nggak gampang kegaret, nggak gampang Mhm. rusak, nggak gampang kelupas dan lain sebagainya. Dan teknologinya eksklusif dan alami, juga dia Oke. nggak invasif, nggak Oke. menyakiti lah dalam Iya. tanda kutip. Oke. Oke. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di layar mungkin juga bisa lihat ya, itu Mhm. ada beberapa lapisan dan tiap lapisannya eh, apa ya, punya standar yang Iya. ya kalau Meru by Moment tuh kayaknya kita udah hampir 12-13 Iya. tahun ya, kalau ngomongin kualitas tuh nggak Kayaknya nggak nggak mungkin usah abal-abal lah gitu, istilahnya nggak gitu. usah diragukan lagi lah gitu. Benar. Stainless steelnya high grade, pasti food grade juga, ada Betul. nanoteknologi. Terus tutupnya, tutupnya ini juga sensitif sama suhu. Oh, Jadi oke. kalau diisi air panas, maka Mm-mm. dia akan hangat. Karena kan Oh, orang tuh oke. kadang-kadang, nah, kelemahannya tumbler yang insulated gini, yang Mm-mm. temperatur insulated ini, orang tuh nggak tahu kan, dari Iya, luar tuh nggak tahu ini isinya air panas apa air dingin gitu. betul. Ya, Jadi betul, Dok. ketika dia dibuka, dia main minum aja, Iya, betul. itu agak bahaya sebenarnya, apalagi buat Oke. anak-anak. Tapi kalau Mm-mm. ini, itu tutupnya nih terasa. Bisa, kalau misalkan airnya air panas, Dia berarti bisa agak hangat gitu. agak tang. Oh, Mm-mm. oke. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga baru pertama kali tahu. Kalau saya baru pertama kali tahu. Mungkin karena selama ini saya pakainya ya air Air biasa air ya, biasa mungkin di gitu. kantor. Jadi nggak pernah apa ya, nggak pernah cek gitu Nggak seperti pernah itu. perhatiin. Mm-mm. Oke. Itu, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau mau ngomongin manfaat, sebenarnya gini, manfaat nanoken ini apa? Manfaatnya cuma satu, merubah air jadi molekulnya lebih kecil, jadi nano water. Oke. Nah, manfaat dari nano water banyak banget. Tadi salah Mm-mm. satunya menghidrasi, salah keduanya adalah mempercepat efektivitas penyerapan nutrisi dan Mm-mm. sebagainya. Oke, oke. Berarti kalau misalkan nih contoh, aku ngomong kayak ada nggak sih hubungannya kayak kita konsumsi air minum yang dengan nanoken ini dengan penyakit-penyakit dok? Misal nih contoh kayak apa ya? Itu kan tadi untuk menghidrasi ya dan lain Mm-mm. sebagainya. Nah, kalau misalkan contoh kayak orang yang punya kayak keluhan kesehatan, misalkan dia orangnya cancer. Apa Mm-mm. sih hubungannya dengan dia konsumsi air yang dari nanoken ini dengan penyakitnya gitu? Kira-kira ada Kalau nggak sih yang ini yang mungkin bisa nyambung ke situ? banyak, jadi kalau eh, terutama kalau kita ngomongin ngomongin air nano ya, Ya, jadi nano waternya, pasti tadi ketika orang dengan cancer itu biasanya orangnya eh, nggak mau oke. makan dan sebagainya, sehingga tubuhnya cenderung dalam tanda kutip kelaparan dan kurang minum, jadi Hmm, dehidrasi. mm-mm. Makanya kalau dikasih makanan-makanan atau nutrisi-nutrisi yang airnya berasal
dari nano water, Mm-mm. maka itu akan diserap dengan lebih bagus gitu. Tapi Hmm. kalau kita ngomongin gelombangnya Mm-mm. terahertz sama far infrared, itu efeknya yang langsung ke sel tubuh, terutama ke sel kanker itu pun juga ada. Tapi nanti Oh, nanti kita bahas hari Kamis. iya, hari Kamis benar benar Ya, benar. Dok, ini udah banyak banget pertanyaan. Saya udah bisa baca pertanyaan boleh beberapa. boleh. Oke, tumbler Nana pertama kali sebelum dipakai dibersihkan apakah boleh pakai sabun seperti mencuci tumbler pada umumnya dan bagaimana cara pakai tumbler untuk minum Fukosan ya, produk nutrisi, bolehkah langsung di-shake di dalam tumbler atau gimana? Kalau cara cara maintenance-nya, cara Mm-mm. membersihkannya tuh biasa aja Bapak Ibu. Iya, Tumbler betul. ini mau dicuci pakai sabun cuci biasa juga sebenarnya nggak masalah, tidak akan merusak lapisan Mm-mm. dalamnya juga gitu. Mm-mm. Jadi terserah aja mau dicuci pakai apa. Cuman mungkin sabutnya mungkin yang halus aja ya, Iya, jangan yang kasar gitu, kasihan. iya. Itu aja. Terus kalau misalkan ini pertanyaan yang kedua, bisa nggak kalau misalkan mau minum produk nutrisi, terus langsung di-shake di sini maksudnya kayak gitu. Bisa, bisa Tapi banget, mungkin boleh banget. bersihinnya agak susah kali dok Iya, ya. iya memang kalau ini yang disebut di sikat-sikat iya ya Pak. Eh, Kalau di sini pertanyaannya adalah fukosan sama smooth. Iya Kalau betul. fukosan sama smooth itu memang agak lengket ya. Agak lengket Kalau maksud. kalau dia karena gini, ketika di shake di sini kalau memang Mm-mm. mau merubah molekulnya jadi nano, dia harus nunggu dulu Oh, gitu. Dia oke. harus nunggu dulu. Sebenarnya nggak Berapa lama-lama menit? sih. 1 menit aja Oh, cukup. oke. 1 2 menit tuh udah cukup. Kalau dari kalau dari pabriknya tuh sebenarnya bocorannya tuh beberapa detik aja. Tapi kok Hmm, kayaknya agak kayak overkill iya. ya gitu. Makanya beberapa menit aja cukup. Nah, masalahnya fukosan sama smooth kalau kita diemin nggak Hmm, 1 2 menit tuh mungkin agak lengket gitu. takutnya nanti nempel-nempel. Oke, mungkin solusinya buat ibu siapa nih tadi? Ibu Nimas. Nah, mungkin solusinya pakai air, shake-nya tuh di luar aja. Mungkin kayak di botol biasa, di botol kecil, tapi pakai air yang dari nano ini gitu. Iya, Jadi bisa. udah didiamin nih misalkan 1 menit, habis itu udah di dituang ke botol yang Di satu botol. yang dipakai untuk shake. Lebih aman seperti itu karena juga untuk bersihinnya, nah ini agak susah nanti karena kan smooth itu sama fokusnya agak lengket yang Iya, kata tadi ya, Dokter agak Ayun agak seperti itu. lengket. Tapi kalau yang lainnya mungkin kalau di Meru tuh ada morek, ya, Mhm, ada minum morek, morek, betul. ada kopi itu juga Kopi, boleh ya, gitu. benar, benar, benar. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi dari Depok ya. Bisa diisi air es atau air panas? Nah, ini saya bisa jawab, Dok. Bisa semua ya, Ibu ya. Air dingin boleh, air panas juga boleh. Karena ini pertanyaan umum ya, gampang banget Heeh, aku jawab. benar. Oke, terus yang berikutnya adalah untuk tumbler nano, apakah ada batas ketahanan airnya, Dok? Ini maksudnya gimana? Mungkin Maksudnya abis panas, kayak misalkan airnya mungkin panas banget yang kayak dari rice cooker, dari apa sih namanya? kompor. Dari kompor misalkan langsung dimasukin mungkin gitu Nggak kali. apa-apa sih kalau itu. Nggak Mungkin apa-apa. pertanyaannya, ya nggak tahu ya. Mungkin kalau mau lebih jauh lagi, mungkin pertanyaannya tuh gini. Habis dari tumbler ini, airnya tuh apakah tetap akan molekul nano? Iya, ha. Berapa lama Iya gitu ya? betul. Kalau kalau itu pertanyaannya, jawabannya masih, tapi tidak dalam batas waktu yang lama. Iya. Kalau ya kalau menurut saya ya begitu dituang harus segera Iya, diminum yang kayak gitu. umum-umum aja, nggak mungkin juga kayak, oh ini misalkan nih dok ya, kayak Iya, misal, oh keluarga aku lagi datang nih, contoh ya, terus tapi dia kan iya. tinggal di luar kota, nah dia nggak punya air tumbler nano can kan, ya udah Mm-mm. aku simpan di sini, terus aku tuang ke botolnya dia, itu bisa sampai 2 hari 3 hari dia konsumsi, dan kayaknya bisa kayak gitu, nggak bisa kan ya gitu. Janganlah. Jadi yang kayak umum-umumnya aja gitu. Heeh. Jadi ya mungkin ya paling lama sekitar 24 jam. Karena kalau di Oke, luar itu kan juga sudah mulai iya terkontaminasi betul, kan. betul. Kalau jauh-jauh suruh beli aja, baik. Oke, ini dari Ibu Mina. Nah, pertanyaannya fungsi untuk yang gagal ginjal Nah, kronis. ini pertanyaan yang keren, Iya, betul. Mbak Karena Ari. ada hubungannya ya, Dok ya. Karena ada hubungannya. Biasanya orang dengan gagal ginjal kronis itu dia minumnya sudah dibatasi. Iya, oke. Biasanya. Mm-mm.
Nah, sekarang bisa dibayangkan ketika orang dibatasi dengan minum 300 mili misalnya, Mm-mm. sementara kebutuhan kita sehari-hari 2 liter gitu. Betul. Nah, apakah boleh? Jawabannya boleh banget. Mm-mm. Boleh banget. Supaya apa? Supaya benar-benar yang 300 mili yang memang dia di apa ya, yang memang jatahnya dia Mm-mm. per hari itu bisa maksimal gitu. Jadi Betul. bagus banget buat orang-orang yang penderita Gagal gagal ginjal ginjal. Oh, oke, gitu. oke, oke. Berarti bisa ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian tumbler ini apakah bisa untuk terapi batuk empedu, Dok? Produk apa yang sesuai untuk terapi batuk empedu dan bagaimana dosis? Ini kayaknya di luar. Ini ya. Oke, ini aja. Mungkin air dari Nanoken ini apakah bisa untuk terapi batuk empedu? Kalau cuman airnya aja kayaknya Mm-mm. kurang efektif Kurang ya. efektif, betul. Pasti harus ada tambahan-tambahan Heeh, untuk bisa maksimal. nutrisi lainnya untuk bisa lebih maksimal. Tapi apakah ini bisa membantu? Jawabannya sih bisa Oke, gitu. oke, oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Kristina, untuk pengisian air ke dalam tumbler suhunya bagaimana dok? Panas dingin? Oke, ini udah bisa dijawab ya tadi ya, udah terjawab Mm-mm. ya. Pokoknya bisa semua ya Bapak Ibu, mau panas dingin itu bisa, normal juga bisa. Terus apakah kita harus memang langsung dari tumbler, minum langsung dari tumbler atau bisa dituang ke gelas agar bisa merasakan manfaatnya? Ini saya bisa jawab ya. Ini bisa banget dituang. Yang penting airnya udah 1 menit ya setelah apa ya setelah masuk ke tumbler ini 1 menit itu udah bisa dituang langsung bisa diminum misalkan eh, bapak ibu lagi di kantor nih ya kan terus bapak ibu lagi pengen prospek nih sama teman-temannya gitu terus pengen cobain ke teman-temannya gitu ya bisa aja kayak dari tumblernya bapak ibu itu dituang ke gelasnya teman-temannya yang ada di kantor itu bisa banget benar Yap, nggak? Oke, terus dok, apakah cocok dipakai minum buat penderita stroke menahun? cocok, Cocok banget. Kayaknya cocok banget. untuk semua jenis penyakit apapun ya, Mm-mm. karena namanya juga udah ada penyakit, ada keluhan, artinya ya memang udah nggak normal. Jadi ibaratnya Mm-mm. orang normal aja bagus banget untuk pakai nanoken, Ih, apalagi orang yang punya keluhan kesehatan. Itu benar nggak, dok? bener, Takut salah ngomong soalnya ya. bener, bener. Oke, nah ini untuk hasil air hangat bisa maksimal berapa? Ini tadi udah dijawab ya. Iya, Air panas bisa. Terus tolong tanya ada teman saya yang membandingkan dengan air lain dari Kangen Water. Ini langsung sebut iya. nih. Mohon maaf Katanya ya, sama Kak. aja. Sebenarnya bedanya apa ya Kangen Water? Oke, boleh silahkan loh. Ya, ini disclaimer dulu. Iya, Saya sebenarnya tidak punya kapasitas. Cuman iya. setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, eh, air kalau yang disebut sama Pak Kevin ya, Pak Kevin Mhm. Herman ini adalah jenis air yang sifatnya alkalin. Jadi Oke. sebenarnya gini, Bapak Ibu semuanya, air itu sebenarnya pH-nya itu Mhm. adalah pH netral harusnya, Mhm. gitu ya. Nah, eh, dari situ akhirnya berkembang tuh. Ada yang air Oke. alkalin, ada Oke. yang acid water, ada yang Oke. pH-nya lebih rendah Mhm. gitu. Nah, ini sebenarnya eh, mereka punya punya manfaat dan tujuannya sendiri-sendiri. Cuman kalau menurut saya, kalau pertanyaannya Pak Kevin Herman ini apakah sama? Mhm. Jawabannya beda. Betul. Jawabannya beda Pak Kevin Herman dengan Kangen Water karena Kangen Water itu sifatnya adalah alkalin atau basa. Mhm. Sementara air yang berasal dari Nanoken Mhm. Meru ini itu pH-nya tetap netral Mhm. gitu. Jadi kalau saya sebagai paramedis Mhm. itu biasanya akan lebih menyarankan konsumsi dengan pH yang netral aja. Mhm. Apalagi kalau satu orangnya ada sakit dan Mhm. dia harus minum obat, itu Mhm. ketika pH-nya tidak netral, Mhm. maka dia akan mempengaruhi sifat dari obat medis tersebut atau sifat dari Oh, oke. nutrisi yang kita konsumsi tersebut gitu. Jadi Oh, kalau oke. sebenarnya ini mungkin nggak kangen aja ya, bukan kangen water aja. Di luar juga banyak Iya, ada betul banyak banget. air-air yang depannya P Iya. gitu ya kan. Itu pH-nya 8 plus gitu. Iya. Eh, kalau saya lebih ketika ada orang yang mengkonsumsi obat atau mengkonsumsi nutrisi, saya akan lebih menganjurkan untuk mereka campur airnya dengan air yang biasa, air mineral biasa Hmm. yang
pH-nya relatif netral Hmm, dibandingkan dengan yang acid water atau alkalin atau air air alkalin karena hmm, itu bisa mempengaruhi iya betul. gitu. Itu sih eh, Pak Kevin. Oke. Kemudian pertanyaan dari Pak Hari nih, ada jarak berapa menit ketika kita menempatkan air di nanoken? Berapa? Oh ya, ini udah tadi ya. Mm-mm. 1 menit ya, Pak Hari. Kemudian berapa lama nanoken berfungsi seumur hidup? Oke, mohon maaf kalau tadi sudah dibahas saya terlewat. Oke. Iya. Kalau expire date-nya itu eh, 6 tahun. Oke. Baik, jadi Jadi 6 tahun. berlakunya 6 tahun sih. Sebenarnya bukan bukan setelah 6 tahun nggak bisa dipakai ya, Mm-mm. tetap bisa dipakai. Cuman mungkin yang namanya gelombang, yang Iya, namanya betul. energi itu kan lama-lama dia akan berkurang ya. Berkurang Nah ya. itu gelombang dan energinya mungkin akan turun di 6 tahun. Tapi bukan Gitu. berarti kayak manfaat dari nanoken ini benar-benar udah nggak ada setelah 6 tahun itu nggak. Maksudnya mungkin kayak oh ininya kurang udah mulai Iya, kayak ibaratnya kayak udah mulai tua ya kalau ibarat manusia ya. Oh makin hari makin tua gitu. iya gitu. Oke, ada brosur atau PDF kayak yang bisa dibawa. Oke, nanti boleh Ya, saya kirimkan ke Ibu Linda ya untuk PDF-nya. Kemudian dicuci, disikat bagian dalamnya nggak apa-apa ya, Dok? nggak apa-apa. Kalau disikat mungkin sikat yang halus aja Iya, ya, kayak gitu biar sikat biasanya kan ada tuh yang kayak sikat buat apa sih? dot Buat bayi dot itu. bayi. Iya. Itu kayaknya boleh. Mm-mm. Iya, benar itu. Seperti itu. Oke, 70 orang loh, Dok ya. 700 orang. Wah, 7.000 orang. Eh, buat diisi air selain air putih boleh kan dok? Boleh. Oh iya. Isi teh, jus, kopi, Mm-mm. boleh Bapak Ibu. Ya itu tadi ya kita bahas bahwa apa yang ditaruh di sini itu nanti dia akan berubah jadi nano gitu, molekulnya Hmm, berubah jadi nano, mm-mm. sehingga yang diserap sama tubuh kita pun juga akan lebih gampang Berarti gitu. kalau kayak contoh misalkan kita buat jus nih, ya kan? Mm-mm. Jus tapi kita masukin ke sini, berarti kayak jusnya tuh lebih lebih Iya, maksimal masuk ke tubuh kita iya, gitu. Jadi manfaat buahnya dan lain sebagainya manfaat itu lebih nutrisinya maksimal. Oh, betul. berarti keren ini ya. Iya dong. Memang Iya worth it lah dong, ya. Harganya Pak. dua Gimana juta enam ratus dua puluh lima ribu itu ya worth it lah. Sesuai lah dengan ininya ya. Ibarat kita sih? beli beli satu brand ya, udah worth it lah ya. Hmm. Manfaatnya juga seperti itu. Dan yang saya paling sukanya tuh dok ya, saya tuh suka warnanya gitu. Kayak Netral ya. netral dan kayak Mm-mm. elegan aja gitu. Mewah, Nggak mewah betul. mewah dan kayak nggak kampungan lah ya. Mau kemana-mana. Oke, untuk baby di bawah 1 tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu Oke, Intan. Apa kabar? oke, berarti nggak apa-apa ya. Tadi sebenarnya udah dijawab sama Dokter Ayun. Intinya selama anak kecil itu udah bisa minum air putih, udah bisa Mm-mm. dipakaikan, Ya, karena kan diminumkan. yang diminum air biasa sebenarnya, Betul, cuma iya. dirubah aja molekulnya. Molekulnya aja yang dirubah. Jadi kayak Mm-mm. air yang tadinya tuh apa yang kita minum itu belum tentu diserap oleh tubuh kita Ya, secara maksimal. Dengan kita menggunakan nanoken ini, dia benar-benar diserap dengan maksimal karena mm-mm. molekulnya itu jauh lebih kecil. Saya udah Yes. mulai pintar ngomong ya, Dok ya. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ingin memperkenalkan produknya seperti bahasanya Mbak Ai tadi ya, Gitu ya. mungkin bisa diulangi biar dicatat tuh. Kayak biasanya kalau diulang itu udah nggak bisa. Biasanya yang kayak yang apa ya, yang kayak tiba-tiba, nah itu bisa. Tapi kalau kayak ulang saya takut nanti salah ngomong. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu banget tahu dan perlu banget sebenarnya kalau acara kayak gini mungkin kita bisa ya 2 bulan apa 1 bulan sekali ya kita Mm-mm. ulang lagi gitu. Jadi supaya Bapak Ibu setiap ada timnya yang baru ataupun misalkan calon customernya itu bisa diajak ikut Zoom ini nggak apa-apa supaya orangnya tuh tahu oh ini loh manfaatnya gitu. Ya. Kayak tadi kan disamain sama kangen water ya kan? Padahal Mm-mm. beda banget loh, ya kan? Beda banget dan sebenarnya kalau tadi Pak Kevin Herman bertanyanya tentang kangen water ya. Iya. Kalau kemarin-kemarin ada teman-teman leader juga yang Mm-mm. bertanya menyamakannya atau bertanya compare-nya dok sama air yang sekarang lagi
Lagi, dijual di ya betul. supermarket terus harganya mahal gitu. Mm-mm. Sebut aja ya, mohon maaf ya, namanya Pristine. Oke, Yang ya betul. Pristine yang 8 plus tuh, kan Mm-mm. pH-nya 8 itu Mm-mm. juga dipertanyakan gitu. Mm-mm. Jadi bedanya apa dengan air yang kita punya gitu. Mm-mm. Terus em, apa ya, benefitnya apa gitu. Nah, Oke. benefitnya kalau menurut saya yang paling krusial Mbak Ai adalah eh, air yang dari nano ini tuh pH-nya pH netral, jadi dia bisa dimasukkan Mm-mm. ke segala macam Iya. jenis makanan, nutrisi, obat-obatan, apalagi Mm-mm. untuk terapi. Mm-mm. Sedangkan kalau yang pH-nya tinggi tadi, Mm-mm. pH-nya tinggi itu biasanya ditambahin sama mineral, gitu Mm. ya. Nah, itu harus dilihat mineral Mm-mm. apa yang ditambahkan di situ. Mm-mm. Kalau mineralnya biasanya tuh kalsium, Iya. ya kan? Biasanya kalsium atau ada juga kalium. Nah, Mhm. kalau mineral yang ditambahkan adalah kalsium atau kalium, itu pun juga harus diperhatikan orang ini kondisinya seperti apa. Hmm. Orang ini kesehatannya seperti apa? Karena ada gangguan-gangguan penyakit, contoh kayak hiperkalemia gitu. Hmm. Hiperkalemia tuh kelebihan kaliumnya di dalam tubuh kita itu efeknya ke jantung, Oke. secara kerja jantung gitu. Jadi Hmm. ya sebaiknya jangan mengkonsumsi yang seperti itu Hmm. gitu. Oke, jadi saya nangkap di sini. Berarti air air yang ini ya, pH yang ada di luar sana Mm-mm. itu sebenarnya nggak bisa untuk semua orang. Kalau saya tangkap ya, Ya, kenapa? Karena kondisi orang tuh beda-beda gitu. beda-beda. Ada yang kayak misalkan dia punya keluhan tertentu dan ketika dia misalkan minum air yang kayak yang mahal itu atau yang kayak ada pH-nya kayak gitu-gitu, yang nggak normal pH-nya mungkin itu akan memperkeruh gitu kondisinya pada saat itu. Dan itu bertentangan dengan misalkan ada obat yang dia minum Iya, kayak betul. gitu-gitu. Oke. Gitu. Berarti yang paling netral itu memang ya udah pakai ini aja gitu ya. Betul. Terus mungkin juga ada pertanyaan juga, Dok, gimana dengan air eh Air saya nyebut merek nih. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini semuanya teman, di sini semuanya saudara gitu ya. Air yang kalau tadi kan kita ngomonginnya air alkalin ya. Iya, Air yang pH-nya lebih rendah, air acid oke. gitu. Mm. Nah, itu gimana, Dok gitu. Mhm. Nah, jawaban saya adalah air yang seperti ini itu Mm-mm. biasanya air yang dari dalam tanah kita Mm-mm. itu tuh sebenarnya isinya banyak sekali mineral, Mbak Ai. Mm. Makanya pH-nya sebenarnya sih 7 koma ke atas lah. Mm-mm. Memang nggak yang benar-benar pH netral 7. Mm-mm. Mungkin Bapak Ibu inget ya dulu pelajaran di sekolah Mm-mm. pH tuh dari 0 sampai 14. Kalau yang Mm-mm. 7 di tengah-tengah tuh berarti pH-nya netral. Kalau Oke. pH-nya agak kurang dari 7, 7 tuh berarti pH-nya asam. Kalau Oke. pH-nya lebih dari 7 tuh berarti basah. Nah, ini Oke. air nih ada yang kemudian dimodifikasi pH-nya Mm-mm. yang kalau ke arah pH 8 tadi itu Mm-mm. disebut air alkalin, kalau yang di bawah 7 itu disebut air acid atau Mm. biasanya air-air yang didemineralisasi. Jadi mineralnya Mm. dikeluarin Oke. sehingga air-air tersebut pH-nya turun gitu. Oh, Terus kalau oke. ditanya manfaatnya apa ya, Dok? Ya kalau ada modifikasinya tuh pasti mereka punya tujuan tertentu. Cuman kalau saya ditanya apakah kalau dokter pilih air yang mana? Kalau saya pilih air yang netral aja. Iya. Satu. Terus yang kedua, em, air yang dari tanah tuh ada mineralnya, Mm-mm. gitu kan? Kalau udah dimurnikan, Mm-mm. air yang benar-benar air murni O2, itu mineralnya udah nggak ada. Sementara Oh, oke. tubuh kita ini kan juga butuh mineral ya, Benar. gitu. Nah, dapatnya dari mana mineral tubuh kita kalau airnya itu sudah didemineralisasi, Hmm. gitu. Oke, oke. Jadi kalau kita ngomongin air tuh emang sebenarnya simple tapi rumit Tapi loh gitu. rumit, ya benar ya. Jadi kayak tadi pikirnya, oh kita hari ini coba jelasin nanoken gitu ya. Paling Iya, yang manfaatnya ternyata jauh lebih mendalam ke air. Air itu ruwet. Oke, banyak iya. banget dan sebenarnya kalau misalkan kita mau kayak menjual ini kayak gampang banget kalau kita tahu dasar-dasar penjelasan tentang air yang seperti Dokter Ayun tadi Mm. sampaikan. Supaya kenapa? Ya supaya kita juga lebih mudah menjelaskan ya dan juga lebih mudah untuk closing di lapangan seperti itu.
gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai saat ini dan juga dicatat poin-poinnya apa aja yang penting ya. Dan setelah acara ini berakhir juga nantinya, buat yang butuh materinya nanti boleh japri ke Mbak Ai, nanti saya kirimin Ya, seperti itu. terus ini pertanyaannya unik dari Bu Linda Mahendra. Kalau untuk Oh iya. campuran akuarium ikannya jadi sehat kali ya, Dok? Lucu, tapi jawabannya iya, benar Bu Iya, Linda. Kenapa? benar-benar. Karena air yang nano water itu dia lebih gampang mengikat oksigen. Oh, Jadi oke. eh, apa namanya, Bu Linda bisa coba nanti ketika air akuarium gitu ya, Mhm, akuariumnya diisi dengan air nano. mhm. Terus biasanya kan kalau akuarium tuh ada udara ya kan, Iya. itu gelembungnya jadi lebih kecil-kecil di airnya. Oh, Bedanya oke. itu pengen pengen lihat Pengen nih, lihat ya pengen betul. lihat bener apa enggak gitu. Mm-mm. Nah, Bu Linda nih harus. Nah, saya juga mau tanya nih sama Bapak Ibu ya, yang udah punya Nanoken boleh absen di sini. Saya mau tahu siapa yang ikutan hari ini yang punya Nanoken. Boleh ya? Sebut namanya dan juga bilangnya, misalkan contoh Ai udah punya dong gitu. Oke, saya mau lihat nih siapa aja yang punya. Ini nggak ada loh yang punya. Loh nggak ada yang nulis. Oh, nih Mas udah punya dong. Oke, satu aja. Bapak Ibu beneran satu aja. Dari 67 orang loh. Tadi 70 orang. Kayaknya yang 3 orang itu tadi pasti nggak punya. Maka langsung bercanda ya Bapak Ibu ya. Linda Neti udah punya. Oke, Ibu Wahyuni Setiawan. Saya dan suami udah punya dong, Mbak Ai. Ay, Ibu Gusti udah punya dong. Ya, Bu oke. Gusti dan Wah, nah ini tadi nih nah. yang tanya 8 plus tadi tuh Bu Gusti. Oh gitu. Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu rahasia ini ya. Jadi pernah suatu ketika ya, Dok, saya tuh ke daerah gitu, namanya Baru gitu. Jadi Mm-mm. saya ke sana tuh kita ada kegiatan check up gitu kan sama teman-teman di sana. Jadi orangnya tuh di sana tuh kebanyakan minum air yang pH tinggi gitu. Mm-mm. Tapi ketika di check up, itu kok pH-nya jadi merah semua, jadi bingung saya. Jadi asam, betul. Oh, kenapa gitu ya? Ya karena Kelebihan. mempengaruhi. Jadi gini, itu tadi ya, badan kita. Jadi badan kita Heeh. kalau capek itu kan terjadi penumpukan asam laktat di tubuh Oke. kita. Nah, namanya asam laktat. Jadi kalau kita capek habis olahraga tuh otot kita jadi pegel-pegel apa Mm-mm. semua karena ada asam laktat di situ. Nah, namanya Hmm, asam laktat, maka otomatis pH-nya jadi lebih rendah gitu. hmm, Nah, oke, apakah ketika minum air alkalin itu bisa serta-merta menjadikan tubuh kita pH-nya langsung normal? Jawabannya belum tentu benar. Oke, oke. Saya jadi gitu. menemukan itu selalu jadi pertanyaan saya dok ya sampai hari ini. Kok Mm-mm. dia minum airnya yang pH-nya tinggi kok dia jadinya merah ya? Nah, nah, selanjutnya Mbak Ai, kalau Iya. kita ngomongin badan kita nih, badan kita tuh memang di mana-mana kayak contoh di kulit kita gitu ya. Di kulit kita ini eh, ada lapisan skin barrier. Oke, betul. Skin barrier itu terbuat dari acid menthol, pH-nya Hmm, asam oke. gitu. Nah, kalau dikasih kalau dikasih tiba-tiba dikasih sesuatu yang sifatnya basah, rusak kan? Oh, oke. Gitu ceritanya. Hmm, Jadi tricky banget kalau kita ngomongin pH karena uh-uh. kanan kiri pH tuh ngefek banget terutama Oke. terutama untuk orang-orang yang sakit ya. Maksudnya Mm-mm. sakit Benar. kronis karena saya waktu di di rumah sakit Mm-mm. waktu belajar di rumah sakit tuh di ICU orang-orang udah pada ya mohon maaf udah kritis Kritis kondisinya ya. apa segala macem. Yang kita ubrek-ubrek tuh adalah asam basa tubuh. Jadi kalau tubuh Hmm, kita terlalu asam itu juga nggak bagus, mm-mm. terlalu basah juga nggak bagus Berarti gitu. intinya adalah paling enak itu dan paling aman itu ya pakai pH yang normal aja. Nggak usah Mm-mm. tergoda dengan pH yang tinggi gitu. Karena Bapak Ibu juga belum tentu membutuhkan.
pH yang tinggi, ya kan? Iya. Karena bisa jadi Bapak Ibu minum obat kah atau misalkan punya keluhan kesehatan yang apalagi misalkan Bapak Ibu yang nggak rutin check up ke dokter ya Mm-mm. mungkin Bapak Ibu nggak akan tahu kondisi sebenarnya tuh seperti apa gitu dan minum air yang pH-nya tinggi terus gitu jadinya makin buruk gitu ke dalam tubuh kita seperti itu. Oke, ini order hari ini dapat diskon 50% Rabu nanti. Oke. Rabu ya, Rabu harga. Oke, saya belum punya kodong. Nah, Pak Abram ini nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ya. Harus order hari ini juga Pak Abram ya, nggak boleh lolos nih Pak Abram. Minus mood rutin bisa normalin pH. Oh iya, iya ya Bu Ayu ya. Oke, Gitu. oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi eh apa ya sharing kita hari ini tuh benar-benar saya juga pribadi dapat ilmu yang sangat luar biasa juga karena biasanya kalau kita ditawarin air minum yang pH tinggi tuh kadang kayak kita oh iya ya bagus nih air tinggi padahal belum tentu loh lebih aman kita ambil minum yang normal aja Ya, dan kita pakai ini jadi biar maksimal ya kita pakai ini aja nggak perlu yang pH-pH-an ya. tinggi tuh Eh, nggak perlu. apa sih gitu yang dijual Mm-mm. dari air pH tinggi itu adalah cepat menghidrasi gitu ya. Mm-mm. Padahal untuk bisa menghidrasi itu sebenarnya gini, ketika kita capek, badan kita asam, Mm-mm. maka ketika kita ditawarin air dengan pH yang basah, Mm-mm. pikiran kita langsung berpikir, oh iya nih jadi bagus lagi. Mm-mm. Tapi sebenarnya nggak begitu. Harusnya, kalaupun misalnya kita kondisinya tubuhnya asam, Mm-mm. kita tahu karena kita olahraga, maka yang harus kita perhatikan tuh adalah kita nih lagi dehidrasi loh. Iya. Jadi harus dihidrasi dengan air. Airnya yang benar, airnya yang memang Mm-mm. benar-benar bisa menghidrasi. Supaya apa? Ini kan pH-nya netral nih air. Iya. Ketika dikasih sesuatu yang asam, maka pelan-pelan dia akan naik sendiri pH-nya ke netral Hmm, gitu. Gitu. Dan oke, itu lebih alamiah itu aja sih. oke. Gitu Mbak Ai. Gaspol, oke. Siapa nih Terus Pak Hari? biasanya nih teman-teman yang di lapangan terutama Mm-mm, ya, itu biasanya bertanya-tanya, emang apa buktinya kalau si Meru Nanoken ini memang mm-mm. benar ada energinya Iya, gitu kan? Jawabannya adalah sebenarnya kalau Nanoken tumbler ini ya harus dites, ada iya, alatnya memang. iya. Alatnya tuh kayak Oke, begini. betul. Nah, Nanti boleh. videonya kita bisa bisa dikasih ya. Gini. Nah, alatnya tuh seperti ini gitu. Nanti nanti gimana cara ngetesnya dan sebagainya. Kita ada video mentahannya, monggo kalau mau Mhm. dipakai. Jadi kalau ini nanti disambungin, kita coba kah? Ya, boleh. Saya kok deg-degan ya, Mbak I? Boleh ada ini Ada ya. ini. Oke, oke. Disambungin aja ke sumber listrik. Nah, ini kalau sudah bunyi gini, dengar nggak ya? Kalau udah bunyi gini, berarti dia udah nyala. Terus kita cek aja. Oke. Tolong Nah, Bapak nyala. Ibu perhatiin ya. Nah, nih. Nah, kan? Kedengaran nggak? Nah, Oke, kedengaran. Oke. nah, seperti itu ya. Saya takut loh nggak bunyi loh. Kalau nggak bunyi dok, udah langsung bisa bisa tutup kamera langsung. Kalau nggak bunyi, kita akhiri ya gitu. Alat pengetesnya apa Oke. dijual bebas, Dok? Dijual nggak ya, Pak? Namanya apa? Dijual ya. Coba silakan ke Nanti boleh CS aja. mm-mm, konsultasi sama apa namanya marketingnya Ya, ya marketing untuk harganya seperti CS, itu betul. ya. Oke, PDF sama videonya boleh di-share. Oke, boleh nanti boleh WA ke Ai aja boleh. Ini Mm-mm. Pak Hari ya. Kayaknya saya belum punya kontaknya Pak Hari. Nanti boleh chat Ai biar nanti saya share ininya PDF-nya gitu ya. Seperti itu. Jadi ya dok, mungkin Oke. 10 menit lagi. Oke, kita udah di kode nih sepertinya. Iya, ya. Oke, Bapak Ibu, nanti juga hari Kamis Hari itu akan Kamis. ada training seperti ini ya. Jadi, apa ya, membahas tentang
produk terahertz. Jadi buat Bapak Ibu persiapkan dirinya dan mungkin boleh diinfokan ke semua timnya dan juga mungkin caprosnya juga boleh banget yang mungkin Mm-mm. sebelum ikut acara Zoom itu udah di-spillin gitu loh. Iya, Udah di-spillin sedikit-sedikit tentang produk terahertz ini. Nah, untuk lebih detailnya nanti boleh ikutin nih di acara Zoom hari Kamis biar yes, lebih lebih apa ya, lebih gong gitu ya. ya. Mungkin itu tadi ya, mungkin buat teman-teman atau Bapak Ibu yang kalau Mbak Ai bilang belum bisa memperkenalkan Iya. gitu daripada nunggu lama punya Iya, capros, betul. silahkan Nanti dikirim boleh aja. di ini. Jadi nanti dikirim aja link Zoom-nya ke caprosnya, calon customernya. Nanti diminta ikut aja. Jadi bilang aja kalau yang akan menjelaskan produk ini adalah dokter gitu. Karena memang yang akan menjelaskan adalah dokter Ayun gitu. Oke, Bapak Ibu, semoga apa ya materi hari ini, ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya hari ini dan saya percaya bahwa apa ya setiap pertemuan itu akan selalu ada hal yang baru gitu dan saya pun mendapatkan hal baru di sini dok ya kayak tadi gitu ya banyak lah pokoknya ilmu baru yang saya dapatkan hari ini seperti itu dan saya juga berharap Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ilmu yang baru di pertemuan Zoom pada sore hari ini seperti itu oke kalau nggak ada pertanyaan lagi kalau seandainya ini ada nih oke ada satu pertanyaan lagi dok ya sebelum Boleh. kita tutup ya. Kalau seandainya air putih, le mineral yang kita tuangkan ke botol nano, lalu setelah itu dari air botol nano ke botol minuman yang biasa, bagaimana pH-nya, Dok? Apa akan ada, apa akan tetap seperti pH yang di botol nano tadi? Eh, Balik lagi, botol nano ini tidak merubah pH. Jadi Mhm, kalau pH-nya yang dituangin tadinya pH netral, ya maka dia akan tetap jadi pH netral. mhm. Gitu, Betul, Bu. betul, betul. Jadi sudah terjawab ya, Ibu. Oke. Nah, mungkin sudah cukup ya, Ya, dok hari ini ya. Membahas satu ini aja tapi udah luar biasa ya. 1 jam kita ya. iya, 1 jam lebih nih. Wah, Hampir satu satu jam ya. jam. Oke, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya. Sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara Sumpah dan Siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya dan juga Ya, dari dari saya juga. Oke, sampai jumpa di hari Kamis ya Bapak Ibu. Saya dengan Mbak Ai. Saya Ayun Bria Purwitasari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia dan sejahtera. Sampai jumpa. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala, cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, bukan mimpi semu, marketing banyak, bikin kamu terbuka. Tips cuan maksimal, strategi itu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti, Meru pilih sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan optimal.